Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita ketahui ya, di pergerakan di hari kemarin terjadi pergerakan yang sangat signifikan sekali ya dari kenaikannya. Secara range pergerakan kalau kita ukur dalam satu hari pergerakan di hari Rabu kemarin meningkat tajam hingga mencapai 52,12 dolar per troy ounce. Artinya sudah melebihi daripada batas rata-rata pergerakan harian untuk XAU/USD itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan dorongan bullish ini sangat kuat ya, karena adanya safe haven ya, permintaan untuk XAU/USD yang sangat tinggi dikarenakan yield obligasi terjadi penurunan. Artinya ada aksi jual terhadap obligasi Amerika dan ada aksi beli dia jual obligasi, beli di gold. Nah, ini kondisinya terjadi penguatan yang cukup signifikan. Selain itu juga didukung oleh news ya, di mana high impact berita-berita di hari Rabu kemarin pukul 19.30 yang menunjukkan bahwasanya ada pelemahan pada indeks dolar. Tapi memang posisi tersebut tidak berlaku ya terhadap pergerakan indeks dolar, yang tentunya kalau kita perhatikan kemarin kecenderungan kenaikannya juga cukup tinggi. Apalagi respon ketika sebelum news sudah memberikan dampak pergerakan bullish pada indeks dolar itu sendiri. Tapi tentunya dari kenaikan indeks dolar ini di hari kemarin ya, kalau kita perhatikan tentunya berbagai masalah yang ada di Amerika itu sampai dengan posisi saat ini sih sudah bisa teratasi ya. Artinya dengan permasalahan SVB Bank itu sudah di backup oleh pemerintah Amerika sana. Oke, secara keseluruhan nanti malam tentunya ada news lagi ya setiap hari Kamis, yaitu unemployment claim, di mana unemployment claim nanti akan saya bahas ya di video indeks dolar ya. Nanti teman-teman tinggal tonton aja di sana karena berhubungan dengan indeks dolar sangat kuat. Dan secara teknikal untuk XAU/USD di time frame daily ini ditutup di candle warna hijau ya, memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan ekor panjang dari bawah ke atas, dan tentunya memakan daripada candle warna merah ya. Di sini menurut saya memberikan informasi bahwasanya akan terjadi kenaikan berlanjut ya. Cuman menurut saya juga tidak kenaikannya hanya terbatas ya menurut pandangan saya, karena saya melihat batas daripada support dan resisten di minggu ini udah cukup sangat tinggi sekali ya. Kalau kita ukur dari support minggu ini di titik terendahnya ya, yaitu di kisaran sampai dengan titik tertingginya ya. Di sini berkisaran antara 1866 ya, kisaran area tersebut, dan level tertingginya di 1837 ya, poin sekian. Ini udah mencapai 70,75 dolar per troy ounce. Artinya juga sudah melebihi batas daripada pergerakan weekly ya. Seperti biasanya hanya mencapai di kisaran 50 dolar per troy. Dan ini juga cukup tinggi, apalagi sekarang masih hari Kamis ya. Dan tentunya kalau kita perhatikan pergerakan kenaikan terakhir ya semalam itu menyentuh area order block yang ada di sisi kiri. Anda bisa lihat ini ada area order block, ada di time frame daily ya, direspon oleh pergerakan XAU/USD dan sempat terjadi penurunan. Oke, secara keseluruhan saya melihat tren daripada XAU/USD masih dalam tren naik ya. Cuman saya berharap ada koreksi untuk kita bisa ambil posisi ya, baik itu buy tentunya. Dan sekarang coba kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Nah, di ini adalah time frame 4 jam ya. Kemarin sampai dengan live ya, saya sampaikan ke teman-teman semua juga, ini adalah plan dari pergerakan XAU/USD. Direspon dari posisi sempat terjadi penurunan, masuk pada zona buy dan kemudian naik di akhir sesi penutupan ya. Anda bisa lihat di sini menyentuh area target ya. Ini saya kemarin gambarkan waktu live ya, ini saya hapus dulu, ini saya rapikan dulu ya semuanya.
Oke, posisinya saya rapikan dulu. Zona-zonanya juga saya akan hapus juga. Ya, ini saya hapus juga sebentar. Oke, kita akan buat set plan baru untuk hari ini. Ini sudah direspon dan kemudian ini juga sudah direspon. Oke. Ini kita hapus juga posisinya. Nah, ini imbalance juga sudah direspon ya dini hari kemarin. Kita kunci di sini. Nah, seperti ini. Jadi candle terakhir yang terbentuk di time frame 4 jam ya. Ini ada bearish engulfing. Bearish engulfing muncul dari terbentuknya bullish engulfing. Artinya dalam satu hari kemarin memang candle yang paling kuat itu ketika rilis news ya. Ini dorongan bayarnya sangat kuat. Sebelum news juga sudah memiliki bullish yang cukup signifikan ya, karena candle ini bergerak dari jam 16.00 sampai dengan jam 20.00 memiliki respon yang sangat besar, terjadinya bullish engulfing di time frame 4 jam. Kemudian ketika dini hari ya mencapai level tertingginya di 1937.28 baru terjadinya koreksi sampai ditutup di level 1917.91. Ada bearish engulfing di posisi ini. Tentunya jika ada bearish engulfing, saya melihat akan ada koreksi ya. Akan ada koreksi sampai area berapa nanti kita lihat ya di time frame 1 jam. Tentunya menurut saya ini memiliki dorongan seller yang cukup signifikan ya dari time frame 4 jam ini. Karena saya melihatnya juga indeks dolar sudah mencapai level tertingginya. Coba kita cek dulu sebentar time frame 4 jam untuk indeks dolar. Nah, indeks dolar ada respon koreksi juga di akhir sesi penutupan, tapi secara keseluruhan indeks dolar tren masih dalam posisi tren turun meskipun ini kenaikannya adalah koreksi dan berada di area order block yang di time frame 1 jam ya tersentuh dan dia merespon pergerakan turun, tapi di akhir sesi penutupan ditutup candle warna hijau. Oke, nanti kita akan bahas untuk masalah indeks dolar. Sekarang kita akan kembali lagi di pergerakan XAUUSD. Kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Kita cari informasi kuat ya untuk time frame 1 jam ini. Menurut saya di pergerakan range kemarin ini, saya akan bahas untuk yang di range kemarin aja. Sebentar, ini saya rapikan lagi ya. Ini saya hapus juga posisinya. Sebentar. Oke, sederhananya seperti ini. Karena dalam satu hari perdagangan kemarin range-nya mencapai hampir $50 ya, 52 ya. Tadi sudah kita ukur $52, kurang lebih $52 per troy ounce, oke. Dan terakhir di sini juga sudah ada bearish engulfing ya, time frame 1 jam dan direspon oleh candle turun sampai mendekati open daripada candle sebelumnya. Ini saya hapus aja ya, dan menyentuh EMA 50 dan direspon dia naik sampai terjadi pergerakan konsolidasi di akhir sesi penutupan. Tentunya ini akan berubah bullish tekanannya ya, jika mana dalam pergerakan nanti teman-teman bisa catat ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kalau ada candle bullish, karena ini selisih range-nya sebentar ya, kita coba lihat untuk ke atas ya, make sense sih masih bisa ya kalau untuk ke $15. Artinya seperti ini. Tadi kita lihat time frame 4 jam kan ada bearish engulfing ya. Ini ada bearish engulfing time frame 4 jam dan memang sudah terjadi break di wilayah ini, istilahnya ambil ada inducement ya di posisi ini daripada kenaikannya, dan di sini ada breakout structure. Dan ini terjadi respon turun ya, ada respon turun, dan kemudian kalau nanti candle tersusun adalah candle bullish ya, perhatikan ya, candle bullish dan close-nya di atas daripada bearish engulfing di atas ini ya, maka menunjukkan potensi dorongan bayarnya akan sangat kuat sekali ya. Dari itu oke, apakah ini adalah koreksi terakhir? Coba kita tarik Fibonacci-nya dulu ya, lebih baik seperti itu. Kita tarik dulu Fibonacci-nya, kita cari area yang bagus untuk kita bisa memiliki area zona buy ataupun zona sell. Oke, kita tandain dulu posisinya.
37.28 ya di sini 37.28. Yang di bawah coba kita cek support di hari kemarin itu di 85.64 ya, 85.64. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Ternyata responnya di area golden level ya, di posisi kemarin ini ya, di area golden level, dan dia terjadi kenaikan. Artinya apakah ini sudah telat ya dalam posisi kenaikannya? Tentunya kalau ini sudah direspon, kalau kita mengharapkan angka yang lebih rendah daripada harga saat ini, minimal harus break di bawah area ini, swing terakhirnya ini ya, karena ini ada golden level. Coba sebentar, ini area konsolidasinya kemarin ya, direspon dan dia sudah break. Oke, break area konsolidasi ya. Saya turunkan dulu di time frame 30 menit ya. Saya turunkan dulu time frame 30 menit. Oke, sebentar. Nah, sorry, ini di time frame 1 jam. Di sini kan ada area order block ya. Saya tandain dulu. Ini adalah area order blocknya. Oke, di time frame 1 jam cukup di sini sih. Coba ini, terus kemudian ini adalah area support ya. Nah, ini ada area support. Strong low-nya di sini ya. Ini adalah strong low di area tersebut di 8564. Kita masukkan angkanya dulu. Oke, ini adalah area order block time frame 1 jam ya, posisi tersebut. Dan ini ada area, sebentar saya tandain dulu posisinya. Coba kita lihat di 30 menit ya. Sebentar. Oke, saya melihatnya di sini juga ada area ini ya, area pantau kurang lebih di posisi ini ya. Di area pantau ini nanti dicek ya, kalau terjadinya informasi ini terjadi penurunan sampai, karena saya melihat di sini juga ada area imbalance ya. Ini ada area imbalance dari terbentuknya candle bullish. Di sini ada imbalance. Oke. Maka area level psikologi ini yang menjadikan titik pantau ya. Artinya seperti ini gambaran saya, karena di sini ada area supply ya, ada area supply. Maka posisinya seperti ini. Kalau nanti harga mendekati wilayah area imbalance sampai dengan area order block, ini bisa dijadikan acuan untuk menjadikan zona buy-nya. Nah, di posisi ini. Oke, ini adalah zona buy-nya ya di area tersebut. Kalau untuk sell, saya masih belum ada rekomendasi ya, karena sell-nya masih tertingginya ada di area ini ya. Nah, posisinya di sini nih setelah respon itu ya, karena ini ada area demand ya, ini ya, ini. Oke, sebentar saya gambarkan dulu. Ini target atasnya ya, ini target atasnya, ada area supply, maksud saya, maaf, ada area supply. Ini adalah target atasnya di wilayah ini. Nah, ini ada area target atasnya sampai sini. Terus kemudian, nah ini ada area imbalance lagi nih di sini. Kita tandain dulu. Ini kecenderungannya akan bisa terjadi penolakan ya dari area ini. Semoga aja. Nah, seperti ini. Ini adalah area imbalance. Kemudian ini adalah area order block di time frame 1 jam. Oke, jadi area sell adalah ini. Zona sell ya, maksudnya zona sell. Jadi pantau kalau terjadi kenaikan sampai area ini ya. Area ini bisa dijadikan acuan nantinya. Ya, ini adalah zona sell saya.
Nah, seperti ini. Jadi ini gambarannya. Oke, ini gambarannya kita sudah dapat untuk dua informasi untuk batas atas area tersebut, di batas bawah area tersebut. Oke. Nah, ini. Levelnya berapa? Coba kita cek dulu. Ini kisaran ya. Di sini sampai di area di kisaran antara 1947.19 sampai dengan 1956.47. Kalau batas bawahnya area 61,8% ya. Start di sini di 1905.37 sampai dengan titik terendah strong low di 1885.64. Oke. Ini ya, jadi trading plan saya dengan adanya posisi sebenarnya ini sudah bagus ya, pergerakannya sudah menguat, ini sebenarnya udah ada respon. Cuman saya akan tunggu posisinya seperti ini di bawah ini ya, minimal mendekati area sini nantinya. Ya, saya akan pantau kalau ada konfirmasi wilayah tersebut untuk trading plan saya. Di situ saya akan bahas setelah ada konfirmasi ya. Dan kalau setelah itu dia akan bergerak naik, tentunya akan break di atas resisten minggu ini menuju area zona sell, dan tinggal pantau aja wilayah tersebut apakah ada pembentukan konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Sekarang coba kita hitung ya range-nya. Ya cukup tinggi ya, kalau sampai turun sampai sini dan naik sampai ke atas ini minimal aja mendekati ya antara area open weekly antara ini nih. Ya maaf. Jadi kalau dia turun dulu ya, hal yang perlu kita perhatikan adalah ini. Karena ini adalah area order block ya. Saya rasa juga pasti ada posisi di sini, akan ada drama juga pastinya. Ini ada area order block yang terjadi time frame 1 jam. Sampai area situ aja. Ya, sampai area sini. Saya rasa sangat ketinggian ya kalau naik sampai area sini untuk hari ini. Tapi ya semua market siapa aja nggak akan ada yang tahu ya. Artinya seperti itu, kita hanya bisa memprediksi dan menghitung serta menggambarkannya gitu. Oke, minimal sampai area order block dulu time frame 1 jam, yaitu area 1937 sampai dengan area 1924.78. Itu yang menjadikan titik uji berikutnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk informasinya di pergerakan XAUUSD hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.